Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara, kalau kita itu nggak bisa dari orang-orang yang orang awam, atau pernah membawa membuka lahan baru di Lebak Jawa, ini kehidupan baru, agama yang baru. Orang awam itu sengsara, tetap banyak. Solahnya itu gitu, spiritualnya spiritual. Tidak mas, ya. Mas tuh nggak boleh merayu diri, nggak boleh. Kalau menurut kita awal akhir, Dinda tuh berarti nggak paham akan uang Ciliwang itu. Kalau kita disuruh misah ke timur, ke utara, ke barat, ke selatannya silakan. Dinda tuh nggak paham di sini. Ini aja udah nggak kerja jawab. Dari Pak. Oh itu kayak mana? Mana Pak? Belum berapa? Padahal Pak Raja itu tidak bilang, nggak ada nabi yang segala nabi yang pakai ilmu-ilmu penerawangan. Nabi Sulaiman aja nyuruh berukut. Abang ke sana seberang udah belum? Mau ditolong apa umat manusia? Mau nolong umat manusia apa nolong negara? Iya. Kalau seberang itu apa? Saudara emak banyak juga. Dari kalau ada tentang MTS tuh, kalau masuk tentang MTS, harus seberang tentang MTS. Kan baru udah mulai banyak. Punya apa saudara? Saya di Jawa mulai sakit-sakitan. Itu ya sama nomor 8. Terserahnya bingung. Bingungnya bukan bingung karena apa? Apa tempatnya sukar mamanya baru semalam meninggal. Malam sore. Pulang. Tapi manusia yang dari Raja Dajjal aja itu kejam. Udah penyakit kejam. Mertuanya kan ada mertuanya yang mau kami kerja pulang. Merasa berilmu. Udah nanti apa perusahaan Biar rampung. Biar rampung yang kakakmu yang namanya Wimin itu kayak apa? Udah ada sekitar 130-an udah ada. Kerjaannya seling, 3 minggu apa 3 minggu. merasa punya ilmu sendiri. Makanya ilmu penerawangan yang membaca pikiran orang itu. Kayak lo Jawa katanya ilmu kebatinan apa? Matanya udah jelas hitam legam tadi. Nah, itu ada aja. Sampai kapan punya kayak gitu terus. Dan nantilah kurang usahakan. Ya Bang ya. Oke. Assalamualaikum. Udah jelas. Bang Ciliwang. Nanti kabari Bang kalau apa? Abang ada nelpon dia Pak? Suruh misah ke timur ke utara, selatan ke barat. Ya nanti Diam diri di tengah. Biar kok Dinda masih sibuk ya nanti mau apa ya Bang karena ngurusin negara. apaan? Mas Biru. Urusi dirimu, urusi anakmu, urusi jiwamu. Ya Bang ya. Nah. Ya Bang, Assalamualaikum.
akhirnya kau buat dosa, belahan jiwamu ya buat dosa. Nggak buat dosa itu namanya. Sementara kalau mengikuti kitab awal akhir Pak Rois, nggak memang benar ini sadar penyakit. Nggak boleh merayumu, kau harus kembali sama Adam. Kau harus kembali sama jiwa. Kalau kau dikirim gaib menghancur alam vital di kemaluan, laki-laki itu cuma nidurimu, nggak bisa menolongmu, ya sama aja itu bukan jiwa. Cara membuatnya gaibnya kan gampang. Kepala bilang Bismillahirrahmanirrahim, ya Allah aku niat mandi suci, aku minta sama engkau ya Allah hancur leporkanlah ala vitale kamu laki-laki makhluk al-kumbu beda dajjal kamu cenggoli dindaku yang simaya karena kecuali nggak bisa buka itu berarti ya SP. Karena SP harus menolong umatmu, seluruh umat itu pagar. Itu pagar gaib. Mintanya sama Allah, zikirnya bismillah, terang, jelas, tapi terjadi. Bisa nggak? Kalau cuma dipindah-pindahkan itu namanya ya selamanya akan sengsara. Mikirkan sekarang, selamanya akan sengsara, anak-anakmu sengsara, itulah iblis. Makanya suatu saat di kehidupan keluarga kita, anak-anak kita itu udah nggak ada ilmu, ya cukup sholat, buat bakar diri sholat. Kan jadinya Imam Mahdi itu kalau Dinda itu udah bersatu sama Pak, sama SP. Urus dulu diri kita, baru orang lain. Nah, orang lain itu bisa jadi musuh yang mau kita binasakan, bisa jadi anak-anak kita. Yang namanya manusia iblis atau dajjal ini nggak bisa diajak baik, tetap dia akan jahat. Maka dibilang sama Pak Rois, berani nggak Dinda itu mandi tobat? Mandi tobatnya kayak mana? Bismillahirrahmanirrahim, aku berniat mandi suci membuang dosa kecil, dosa besar karena Allah. Ini namanya mandi tobat. Membuang dosa-dosamu. Apa ini dosa? Apabila kau salah zikir, manggil apapun itu yang kira-kira nyelakai dirimu, itu namanya dosa. Itu dosa yang disebut di agama. Makanya Santropin ini diturunkan itu untuk membawa lebak Jawa ini. Lebak Jawa ini bermacam-macam, enggak cuma satu, enggak hanya di dunia. Ini lihat manusia dajjal sibuk merawatnya. Nanti lama-lama meledak sendiri Pak. Sementara orang-orang IKN yang sibuk katanya nerawang-nerawang, apa untungnya dia? Sekarang bertanya. Tujuan hidup di muka bumi aja enggak ada. Makanya saya pingin anggap aja lah Dinda sama Pak Rois hidup bareng, tinggal di mana aja, didik anak-anak itu yang akan jumpa kanan zaman kemas. Yang jelas Allah kita itu kalau saudara papan malaikat kita hanya 4, nggak lebih nggak kurang. Pancar sukma kita sendiri ini yang berkuasa, yang wakasa kita ibu bumi asal usul raga kita. Duduk sukma ini
Cucu Sukma ini tadi bapakmu Gusti Allahmu asal usul Sukmamu. Sukma ada dalam diri, Sukma ada dalam ayolah channel Satrio Piningit macam apa channel lain. Terus orang-orang IKN tuh pada mau tarung ilmu kan, ya kan? Berarti artinya kalian itu nggak menunggu Satrio Piningit muncul ke permukaan mana? Nanti kan diseleksi sendiri salah alam semesta kalau kita memisah. Itu yang namanya seleksi alam terjadi itu apabila kita udah memisah, kelompok orang itu udah satu pun nggak ada yang benar, kayak Aceh kemarin tuh udah bisa dibilang 90% maksiat, ya langsung digulung sama alam. Enggak ya, nanti selamanya akan Satrio Piningit muncul terus. Kayak yang jatuh orang genderuwo kok mau diapain, goblok orang tua apa kayak gitu. Kalau takut bilang aja takut. Walaupun kau takut kayak manapun, kau takut jadi finish sepuh anakmu tersesat, kau biarkan aja, ya bodoh. Aku bilang sama kau sekarang merasa tua, kau nanti mati ini kan, Sukmamu keluar dari jasad, gak ada tua gak ada muda di sana. Jadi hal kuburan kalian. Ini yang dikubur, belum yang korban perang, belum yang makan dagingnya dimakan ikan, makan ular. Mana nyampe otak-otak kalian di sini, cara-cara kalian berpikir di sini. Makanya Indonesia ini dibilang ibu seperti orang Indonya aja pelacur. Kayak mana bisa ngasih makan negara lu? Orang luar negeri itu kau pikir bukan manusia juga? Itu juga manusia. Kenapa kok Indonesia ini dikasih nama ibu? Ibu Pertiwi, ibu bumi, ibu Siti Hawa. Kenapa? KMBK tugasnya Satrio Piningit ini gampang gitu. Mudah balik tangan, telapak tangan gitu. Gampang kalau dibuat gampang, ya susah kalau ngadepi itu. Makanya cukup ditinggal. Itu namanya pergi membuka lahan baru di Lebak Jawa. Makanya agama Muslim sekarang ini sangat membahayakan umat manusia. Dan Pak Roes menceritakan tentang agama muslimin sekarang. Gak ada yang benar umat manusia itu masalahnya. Malah bagus Islam KTP selamat. Kiai malah lumpuh setiap hari beribadah. Kiai itu kepancing sama perempuan, dimakan enggak? Perempuan itu kepasang kayak pengacara, makan. Karena dosa itu di neraka jahanam, padahal dosa yang dimaksud agama itu jahat.
Pak Rois itu juga bisa baik juga bisa kecil. Ini ada kawan baru sekarang biarkan manusia katanya punya otak, katanya manusia sempurna daripada jin, lebih sempurna daripada jin, tapi otaknya nggak digunakan kan? Coba saudaraku dimanapun berada, yang kalian itu merasa kesatria, bunuh orang-orang yang berbuat maksiat, kunci kemaluan perempuan, terang-terangan seperti itu. Kalian nantilah dikeroyok preman. Itu loh orang-orang itu loh dijauh. Udah jelas zamannya Nabi Ibrahim, Nabi Nuh ada. Orang-orang itulah yang ditenggelamkan, yang akan ditenggelamkan. Yang namanya zaman Kamas, zaman Sukaria itu udah nggak ada seperti itu. Akan dibilang sama Pak, agama segala agama gagal jadi panutan umat manusia, negara segala negara gagal jadi negara segala negara gagal jadi pelindung masyarakat. Katanya memiliki dunia spiritual, makhluk hitam legam seperti itu nggak ada yang tahu. Orang Jawa katanya berilmu tapi buktinya nol. Delapan puluh persen umat manusia udah kerasukan kayak gitu, nggak ada yang tahu, nggak ada yang bisa. Penyakit stroke perbuatan manusia dibilang salah makanan. Penyakit virus perbuatan kiai dibilang salah makanan. Anda bilang sama nanti tidak, kalau udah ditata dan disuruh udah nggak ada dukun kiai pendeta sudah mudah. Ya cukup sholat, babakan diri sholat, sampai rombongan-rombongan IKN ini tadi benar-benar habis di muka bumi. Nah, dia akan satu persatu orang-orang yang seperti itu akan mati. Yang nggak bisa ditolong dia akan mati. Contoh baca pikiran kita kena ancaman perbuatan sendiri, Jadi umatnya Sadra Bening itu wajib buat pagar diri. Kalau kerajaan langit itu dibuka, buat pagar diri untuk segala makhluk. Tapi kalau dihadapkan sama Allah ya tetap hancur dan mati. Kalau nggak keterima mati tobat. Mana caranya Pak Ros itu mau menjelaskan seperti ini? Kalau nggak diimbangi orang-orang yang berbuat maksiat itu, perselingkuhan itu ya terus akan menghalang. Kan ku bilang itu yang di pondok pesantren itu bukan kiai kok berbuat maksiat, kiai kok kiai stroke. Makanya tanah Jawa nggak ada enak-enaknya hidup. Bahkan luar Jawa ini sengsaranya gara-gara perguruan tanah Jawa. Dia yang buat penyakit, dia yang mengobati, dapat duit. Gak ada yang berani angkat bicara kecuali Pak Ros. Cobalah kalian angkat bicara seperti Pak Ros kayak gitu, kalau nggak ditembak sama orang. Makanya istri Pak Ros yang nomor 8 itu ku bilang bom itu musnahkan laki-laki. Mafia juga itu. Suami sendiri yang menolong dia malah ditipu mentah-mentah.
alasannya mau keris dari Kalimantan. Pada keris itu mau dibuat mengangkat gaib penghancur alat vital di kemaluannya. Dan nyuruh orang, dibilang saya ini nggak pernah kemana-mana, saya ini hanya di rumah. Orang kayak gitu nyuruh orang aja bisa, lewat telepon juga bisa. Yang penting kan dukun, kalau kiai dukun ini tadi. Makanya di Jawa itu nggak ada enak-enaknya sama sekali. Jualan bakso aja udah seakan-akan udah sangat mengerikan. Ini aja kalian nggak ada yang sadar, cari jualan bakso, jualan bukan rumah makan, itu aja sibuk cari pelarisan. Perang antar dukun, yang kalah yang mati, nggak laku sama sekali. Makanya iblis itu diminta bantuan untuk nyari duit. Jadi kehidupan kita nanti itu udah gak ada yang seperti itu. Makanya gunanya disuruh memisah. Itu yang namanya zaman keemasan, zaman Sukaria, zaman Kalasun. Kita memisah, orang itu nyerbu istana negara, baru negara itu nanti akan hancur, bangkrut. Baru dia sibuk akan mencari Satrio Piningit yang lulus Weda Jawa untuk buka dana amanah. Ketakutan kalau negaranya itu hancur. Kalian baca aja loh sekarang, para pemimpin negara itu, dari RT, RW, RK, lurah, camat, bupati, gubernur, presiden, panglima, polisi, tentara, sibuk ngurusi dirinya sendiri. Yang kerasukan dajjal terus sibuk nyari duit dan duit, menghalalkan sampai berbuat maksiat. Yang awam diajari juga nggak mau. Begitu jatuh sakit nangis. Mana mau diselamatkan? Kayak channel IKN Kesatria, merasa dia udah pintar, udah berilmu, ngundang Satrio Piningit, diajak berantem. Bukan dia ajaran apa yang akan diajarkan, kayak mana supaya aku selamat. Tidak. Makanya kayak Harjito itu udah set. Kayak mana kayak gitu. Satrio Piningit terus akan disembunyikan, sembunyikan kepalamu, becat itu. Bilang, apapun yang terjadi, cepat atau lambat, suatu saat tetap kalian tanggung jawabnya Satrio Piningit. Aku bilang sama dia, kita memisah. Yang akan ikut sama kita itu yang akan selamat di dunia ini, yang akan bertahan di dunia ini. Selebihnya nanti akan lenyap sendiri. Karena apapun yang terjadi, raga kita ini nggak boleh dirasuki iblis atau jadi Dinda itu lupa, lalai, lalai sama videomu sendiri. Muncul ke permukaan mana? SP itu nggak pernah sembunyi.
Kalau SP mati diserang sama musuhnya ya itu bukan SP namanya. Untuk apa SP dilindungi sama alam semesta? Sedangkan orang gaib aja semuanya sama SP. Kalau yang nggak membahayakan SP ya itu SP dididik untuk binasakan dia, untuk supaya SP itu dekat sama lebih dekat lah. Itu namanya SP itu dididik sama alam semesta. Nah, apa yang ditemui sama SP ini akan diajarkan sama ratunya baru diajarkan sama anak-anak. Itu namanya akhir zaman. Sholat itu untuk orang gaib. Kan berbahaya kalau aku ceritakan di media. Ngurusin negara. Tak bilang saya apa ilmumu mengurusin negara. Karena didikan iblis ini tadi kalau nggak mau berbuat maksiat dibunuh, akan dibunuh, akan dibinasakan sama mereka. Kalau nggak mau berbuat maksiat. Gak suaminya baik, istrinya yang berbuat maksiat. Kalau istrinya baik, suaminya yang berbuat maksiat. Ini kemauannya. Nah, yang di sekitarnya Mas Asperoes nih, istrinya kosong, orang awam, lakinya kena, jadikan tumbal istrinya. Kok istrinya yang kerasukan, lakinya jadikan tumbal. Mana yang akan terjadi? Zaman emas atau zaman elaelu? Kita memisah apa menurunkan zaman elaelu? Wong Jawa tinggal separuh, Cina Londo tinggal saja dong. Orang luar negeri perang maksiat, orang Indonesia perang maksiat, negara luar perang nuklir. Enggak semua laki-laki muja-muja maksiat. Kalau yang diceritakan di channel IKN, setiap daerah udah dijaga masing-masing penjaga. Yang jaga itu udah jaga. Supaya orang-orang seperti Pak Rois ini nggak bisa masuk sama mereka, masuk diusir. Orang awam siap ditekan. Polisi, tentara yang awam siap ditekan. Jangan sampai tahu kalau SP ada. Sudah muncul. Makanya aku bilang semua channel Satrot Pinggir hampir dikuasai siapa saja. Jangan sampai SP sejati itu muncul. Makanya mereka tuh paling takut sama channelnya Satrot Pinggir Muhammad. Makanya Pak Rois kalau ngajari lewat channel IKN nggak pernah diapain, nggak dipublikasi, karena takut kalau Dajjal ini disapu. Nggak bisa, dia ya harus disapu. Itu tengok kayak Hendro Yono sibuk mojo mengobati pengobatan massal. Dia yang kuat penyakit. Orang nggak gitu loh dijauhi. Cukup kita menjauh dari mereka. Nanti apa yang akan terjadi sama mereka di hari tua mereka? Orang-orang kayak gitu hanya sesaat. Kebahagiaannya, kesenangannya orang-orang, seluruh orang IKN
hanya 20%. Ibarat 100 orang hanya 20 orang yang menyaksikan orang nikah. Itu orang yang udah gelap jalan. Itu nggak bisa dinasehati, nggak bisa disindir, cukup memisah. Sesuaikan sama kitab Siliwangi, kitab Jayabaya. Itu wangsit pesan. Ini Pak Roes pun jadi terombang ambing. Mikir kehidupan sendiri seperti ini buat dosa. Mikir Dinda nggak boleh merayu. Kirim gaib harus pakai pakar. Dinda harus bisa mengolah hati dan pikiran. Orang-orang yang menyalakai Dinda itu dihancurkan seluruh makhluk. Nanti bilang sama Pak Ros, jangankan jin, raga manusia yang dibuat dari air atau dari tanah, sukma aja bisa dihancurin, dibuat sakit. Di guru sekolah dulu kalau kalian masih sadar, biar sehat jasmani maupun rohani. Makanya ada yang komen, Pak Ros disuruh nerawang. Nggak ada nabi yang ngajarkan nerawang. Nggak di terawang ditengok, dan itu katanya bahasanya, bahasa tubuhnya aja ada nabi. Dia itulah manusia dajjal. Dia itulah yang akan dilenyapkan alam semesta dari muka bumi kalau kita sudah pergi membuka lahan baru di Lebak Jaya, kehidupan baru, agama baru. Ya diluruskan, ini kan namanya baru. Makanya dari adanya manusia sampai akhir zaman itu akan dibuka. Sementara orang luar negeri nanti akan perang nuklir habis. Akan dimulai lagi umat manusia yang baru. Baru saudara-saudaramu yang kena kutukan itu akan berubah, akan terampuni semua dosa-dosa. Apa itu dosa? Kalau bisa kalian medang. Sebagai contohnya kan kita bilang, kamu laki-laki berbuat maksiat, dosa-dosanya bunuh anak sendiri, yang jadi anak itu air mani. Itu kok entah apa-apa yang dipikir. Sama-sama tersiksa kan sekarang. Bumi aja juga tersiksa, ibu bumi ini. Dinda sadar bumi ini ibumu, ini tersiksa. Makanya lumpur lapindo itu terus meluap.